Shalom saudara-saudara sahabat rohani yang dikasihi Tuhan. Sebelum kita memasuki renungan ini, marilah kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Firman Tuhan renungan bagi kita pada saat ini diambil dari kitab 1 Raja-Raja pasal 3 ayat 11 sampai ayat 12. Demikian firman Tuhan. Jadi berfirmanlah Allah kepadanya, oleh karena engkau telah meminta hal yang demikian dan tidak meminta umur panjang atau kekayaan atau nyawa musuhmu, melainkan pengertian untuk memutuskan hukum, maka sesungguhnya aku melakukan sesuai dengan permintaanmu itu. Sesungguhnya aku memberikan kepadamu hati yang penuh hikmat dan pengertian, sehingga sebelum engkau tidak ada seorang pun seperti engkau, dan sesudah engkau takkan bangkit seorang pun seperti engkau, oleh karena kebaikanmu, ya Tuhan. Demikian firman Tuhan. Tema yang kita ambil dari renungan ini adalah permintaan yang menyenangkan hati Tuhan. Seperti apakah itu? Kita sering meminta apa yang kita perlukan, apa yang kita butuhkan. Pernahkah kita meminta apa yang berkenan kepada Tuhan? Sangat jarang. Tetapi sesungguhnya bukan tidak bisa. Tapi kita terlalu membutuhkan banyak hal sehingga terlupakan memohon hal yang berkenan kepada Allah. Namun saat ini kita diingatkan oleh kisah Salomo. Dia berhasil meminta sesuatu yang paling menyenangkan hati Tuhan. Sehingga bukan saja permohonannya dikabulkan, tapi semua keperluannya menyangkut kebutuhan-kebutuhan untuk menjalankan apa yang dia minta. Tuhan sediakan. Inilah renungan kita pada saat ini. Sahabat rohani yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jika Allah bersedia mengabulkan keinginan kita, maka apa yang akan Anda minta? Salomo pada masa mudanya hidup saleh seperti ayahnya Daud. Dia hidup berkenan di mata Tuhan. Melihat kehidupan Salomo yang saleh, Tuhan memberi kesempatan kepada Salomo sebagai raja pengganti Daud untuk meminta apa yang dia inginkan sebelum dia ditetapkan. Ketika Salomo diberi pilihan tersebut, ia tidak gegabah dalam memilih. Ia tidak asal-asalan dalam memilih. Ia tidak rakus memilih apa yang paling perlu bagi kehidupannya. Tetapi ia merenungkan dan menetapkan dalam hatinya apa yang ia minta, yang sangat menunjang, sangat menopang, sangat berguna sekali di dalam tugasnya sebagai pemimpin umat. Dia meminta hikmat. Sahabat rohani yang dikasihi Tuhan, ini sangat terkenal. Kita tahu Salomo diberi tanggung jawab besar oleh Tuhan untuk memerintah kerajaan terkaya di Timur Dekat. Salomo menyadari ia tidak sanggup memimpin masyarakat bangsa sebesar itu dan sehebat itu, sementara dia masih sangat muda. Lalu bagaimana dia memimpin supaya bisa menumbuhkan perkembangan kebaikan di tengah-tengah umatnya? Dia pun meminta keperluan dan bantuan kepada Tuhan. Dan ketika pada waktu yang sangat tepat, Tuhan menawarkan apa
yang Anda inginkan untuk saya berikan. Lalu Salomo tidak meminta kekayaan, kesehatan, tapi hikmat yang daripada Tuhan. Permintaan Salomo sangat menyenangkan hati Tuhan, karena itulah perangkat yang paling butuh bagi seorang pemimpin dimanapun, termasuk di dalam rumah tangga. Sahabat rohani yang dikasihi Tuhan, akhirnya Tuhan memberikan Salomo hati yang penuh hikmat dan pengertian, dan melebihi semua orang di dunia, dan tidak akan ada lagi seperti dia. Dia adalah satu-satunya yang diberikan Tuhan hikmat dan pengertian yang luar biasa, bahkan lebih dari yang pernah ada sebelumnya. Oleh karena kau telah meminta hal yang demikian, kata Tuhan, aku melakukan sesuai dengan permintaanmu. Tuhan bahkan berjanji memberi Salomo berkat yang menyertainya, yaitu umur panjang, kekayaan, dan kemuliaan. Sampai hari ini, Salomo dikenang karena hikmatnya yang besar, yang Allah karuniakan kepadanya. Sahabat rohani yang dikasihi Tuhan, tapi tahukah kita, meskipun Salomo mengawali pemerintahannya dengan mengabdi pada hikmat Allah dan memiliki ambisi mendalam untuk membangun bait Allah demi memuliakan Allah, namun sesuatu terjadi dalam perjalanan hidupnya. Hasratnya untuk hidup dengan hikmat diganti oleh daya tarik kekayaan dan kedudukan yang telah Allah berikan kepadanya. Inilah godaan terbesar dalam hidup manusia. Setiap orang pasti pernah terjebak akan keadaan yang seperti ini. Pernikahan politiknya dengan perempuan asing, Putri Firaun, yang menyembah berhala, akhirnya mampu menguasai dirinya dan mempengaruhinya untuk memimpin bangsa menuju penyembahan berhala. Dengan mengikat hubungan kekeluargaan dengan penguasa tertinggi negara adikuasa itu, Salomo berharap agar Israel semakin mendapatkan perlindungan dari Mesir. Namun disinilah terjadi kontradiktif dalam kehidupan Salomo. Salomo memilih cara umum yang berlaku pada masa itu dan bukan cara Tuhan. Hikmatnya hilang. Tuhan menghendaki Raja Israel mengandalkan Tuhan, bukan bangsa-bangsa lain, bukan pula orang-orang lain. Hal ini akhirnya menjadi salah satu alasan Tuhan untuk menghukum umatnya. Sahabat rohani yang baik hati, hikmat itu ketika disalahgunakan akan membawa malapetaka. Oleh karena itu, jangan pernah kita menyalahgunakan hikmat daripada Tuhan. Firman Tuhan harus benar-benar kita lakukan. Jangan kompromi dengan ilmu yang lain. Pesan renungan ini bagi kita dalam kehidupan ini, kita diperhadapkan dengan berbagai macam tantangan dan persoalan dan godaan-godaan duniawi. Ketika menghadapi hal yang membuat kita sakit atau tidak nyaman, respon alami manusiawi kita adalah menghindarinya. Kita ingin hidup nyaman dan aman, tetapi hikmat dari Allah mengajarkan bahwa dunia yang telah jatuh ke dalam dosa, cepat atau lambat, sengaja atau tidak sengaja, akan menjanjikan hal-hal yang tidak ideal dan tidak melulu selaras dengan keinginan kita, apalagi keinginan Tuhan. Ketika keadaan tidak mampu kita kendalikan, Tuhan mengundang kita untuk menyadari bahwa kita bukanlah pemilik atau aktor dari segala sesuatu. Kita tidak mampu mengendalikan badai ataupun terbit dan terbenamnya matahari, tetapi kita memiliki kendali dan kuasa Tuhan mengatur bagaimana hati kita merespon hal tersebut. Alih-alih menggerutu atau memaksa Allah memberkati kita dengan segala hal lahiriah, mari kita memohon hikmat dari Tuhan untuk mampu menikmati segala sesuatu yang Tuhan berikan. Karena hikmat adalah karunia yang luar biasa dan lebih berharga dari apapun. Hikmat memungkinkan kita membuat keputusan yang tepat
pada waktu yang tepat, memimpin dengan bijaksana, dan hidup sesuai kehendak Allah. Periksa dan jaga hati kita setiap hari agar tidak menyimpang dari hikmat Allah, dan taatilah suaranya. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Mengasihi Kristus dan hikmatnya harus senantiasa menjadi tujuan utama kita untuk menyenangkan Allah di sepanjang hidup kita. Komitmen untuk setia pada kekayaan hikmat Allah akan memampukan kita menghindari segala bentuk penyimpangan yang menghancurkan, sebagaimana pengalaman Salomo. Mintalah hikmat dari Tuhan setiap hari supaya kita dipimpin untuk mengendalikan segala sesuatu. Tuhan itu baik. Tuhan memberkati kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang menyapa kami pagi ini. Indah sekali bagaimana Salomo meminta apa yang Tuhan kehendaki. Lalu Tuhan memberikan bahkan lebih dari yang dia minta. Sepanjang itu dibutuhkan untuk kebaikan Tuhan. Tapi ketika kebaikan dan hikmat itu disalahgunakan untuk kepentingan pribadi, menjadi sesuatu yang membawa kecelakaan dan bahaya yang besar. Itu boleh terjadi bagi siapapun. Sedangkan Salomo yang begitu berhikmat pun bisa jatuh ke dalam pencobaan itu. Oleh karena itu ya Tuhan, biarkanlah kami dituntun oleh hikmat-Mu agar kami menjadi orang-orang yang berhikmat dalam melaksanakan aktivitas kami, bagian kami, dan juga tugas-tugas kami masing-masing. Biarlah hikmat yang daripada Tuhan selalu memimpin, menuntun kami untuk mengajarkan kami mengambil keputusan, mengambil jalan, mengambil sikap dalam setiap konflik yang sesuai dengan kehendak-Mu. Ajarlah kami dengan hikmat Tuhan untuk mengerti arti kehidupan, walau itu berat dan sangat sulit. Tapi ketika hikmat yang memimpin, yang sulit dan berat sekalipun, bisa kami pahami sebagai obat untuk membantu kami bangkit menjalani kehidupan. Hikmat selalu menunjukkan Tuhan dalam kehidupan kami. Biarlah selalu Tuhan hadir melalui roh hikmat-Mu kepada kami, agar kami hidup dituntun oleh hikmat Tuhan. Sehingga dengan demikian damai sejahtera ada dalam hidup kami dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Berkati kami dengan anak-anak kami hari ini, berikan tuntunan-Mu melalui hikmat, agar dalam setiap aktivitas kami selalu tepat dalam mengambil sikap dan berjalan di jalan kebenaran Tuhan, karena kami tidak cukup pandai dan pintar tanpa hikmat daripada Tuhan. Baik anak-anak kami, berikan hikmat waktu mereka belajar, bekerja, melakukan apapun, agar semuanya sesuai dengan kehendak-Mu. Dengan hikmat-Mu kami mampu menghadapi apapun dengan tepat dan benar. Ajarlah kami dipimpin oleh roh hikmat untuk berjalan bersama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, dengarkanlah doa kami ini Bapa. Amin.